Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya berharap dan percaya dan berdoa kepada Tuhan supaya senantiasa ada kemurahan, anugerah, dan kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih indah tentunya hari-hari ini selain kita terus menjaga hidup kita, hati kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita terus sedang belajar bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita sudah belajar bahwa aktivitas pelayanan, korban-korban kita, perbuatan kita yang baik itu perlu didasari oleh hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena tindakan kita, kalau hati kita tidak benar, maka seperti Kain, persembahannya ditolak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa seolah-olah karena kita memberikan korban, lalu Tuhan berkenan kepada kita. Ya, korban itu menarik, tetapi sebuah korban berkenan diterima Tuhan ketika kita mendasarinya dengan hati, dengan hidup kita. Karena itu, apapun yang kita lakukan, kita harus mulai dari hati. Karena dari hati itulah terpancar, baik itu baik atau tidak baik. Karena dari hati kita mengalir kehidupan. Karena itu, kita perlu menjaga sungguh-sungguh hati kita. Saya baca di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi perkenanan Allah kepada kita adalah ketika kita mempercayai pemberitaan Injil. Berita Injil adalah Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu saudara harus mengerti, perkenanan kita bukan karena apapun, tetapi karena kita percaya kepada karya salib di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita mendasari hidup kita sungguh-sungguh kepada apa? Kepada karya salib. Salib yang kita percayai, pengorbanan Kristus, membawa kita memiliki hubungan yang dekat. Karena kita yang jauh menjadi dekat. Musuh kita, roh perseteruan dirobohkan oleh salib untuk kita bisa menjadi satu dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Karena itu kita belajar kemarin bahwa Daud, saudaraku, begitu berkenan kepada Tuhan karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 64 dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi Daud memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Jadi Daud memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan sehingga dia mengenali Tuhan dengan benar. Bahkan dalam Mazmur 5 ayat 4, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi luar biasa sekali. Setiap pagi Daud datang dalam hadirat Tuhan dan dia sangat antusias datang kepada Tuhan. Jadi pergaulan yang karib dengan Tuhan membuat Tuhan berkenan kepadanya. Ketika Henoh hidup sekian tahun, lalu selama 300 tahun dia hidup di dalam persekutuan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang membuat kita memahami, dan Yesus mati, perkenanan kita itu karena kita mempercayai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan itu membuat hubungan kita begitu dekat lewat darahnya. Karena itu jaga hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, Daud itu punya kehidupan percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan secara penuh. Yeremia 17 ayat 5-6-7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kita lihat, jadi Daud punya hati yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Jadi apapun dan siapapun kita, masalah apapun yang terjadi, silakan saja boleh datang. Tapi kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, Daud itu selalu disertai oleh Tuhan. Makanya dia makin hari makin kuat, beda dengan Saul. Kita lihat Yusuf, saudaraku, dia dapat perkenanan Tuhan. Apa saja yang dipegangnya menjadi berhasil. Jadi saya percaya kita nggak akan pernah luput dari masalah dan persoalan. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sudah akan lihat kemenangan demi kemenangan. Ketika orang-orang lain ketakutan menghadapi Goliat, Daud yang hatinya melekat, percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan, saudara, dia memandang Goliat biasa saja. Jadi persoalan kita sebenarnya bukan masalah COVID, bukan masalah ISIS, bukan masalah kekurangan, kelaparan. Persoalan kita adalah kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak berserah
tidak bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah itu terjadi, Daud bisa keluar sebagai pemenang. Jadi karena itu kita perlu belajar untuk memiliki hati yang percaya, terpaut kepada Tuhan, berserah, jangan andalkan apapun selain Tuhan. Lalu yang ketiga, Daud, saudaraku, memiliki sikap hidup yang dimana memiliki kerendahan hati. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, yaitu Betseba, Daud mengakui dan minta ampun dan bertobat. Ingat, kesombongan dan kecongkakan itu dibenci Tuhan. Iblis bisa bertakhta membangun benteng-bentengnya di atas kesombongan kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bahkan Dia telah mati sekalipun kita masih berdosa. Jadi kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Kristus sudah mati, karena itu hiduplah kita. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang sudah mati untuk kita. Jadi orang yang hidup dalam kerendahan hati, ketika dia salah mau ditegur, diingatkan dengan kerendahan hati, Daud mengakui dan bertobat. Dan percayalah, kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah muncul dalam hati, tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan. Dan syarat dan kuncinya adalah hiduplah berkenan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan, dan hiduplah dalam kerendahan hati. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Makanya kemarin kita sudah belajar kepada orang yang berkenan, Tuhan mengaruniakan apa? Pengetahuan, hikmat, sukacita. Dan orang berdosa ditentukan ngapain? Menghimpun, menimbun kekayaan, lalu diberikan kepada orang-orang yang diperkenan dengan Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, pada saat ini, ya, dalam Kisah 10 ayat 35 dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Karena itu Daud betul-betul mempraktekkan Kisah 10 ayat 35 ini. Ya, bangsa manapun kita, asal takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, akan berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita berbuat baik bukan karena supaya kita diperkenan, tapi karena kita sudah diperkenan oleh Tuhan, Yesus sudah mati untuk kita, kita wajib berbuat baik, ya. Karena itu Bapak Ibu, mari biar kita belajar untuk selalu mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Beberapa kali kita tahu ketika murid-murid diajak naik ke atas gunung, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sehingga ini menjadi hal luar biasa. Biarlah kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, sehingga dunia dengan segala hikmatnya tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Tapi Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Kenapa? Karena pemberitaan Injil. Nah, ini yang saya berharap kita sudah berminggu-minggu belajar, dan kebetulan memang tema kita hari ini adalah hati-hati dengan hati kita. Karena itu mari selalu cari perkenanan Tuhan, bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi tanpa didasari oleh hati percaya kepada Yesus, tapi kita percaya dengan salib. Karena itulah kita harus berbuat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih, diberkatilah semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kau buka jalan, kami percaya masa depan kami. Jalan-jalan yang tertutup dibuka. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih buat salib, buat darah Yesus, buat kematian-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.